بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم انصر المجاهدين. اللهم ارحم المستضعفين. اللهم أيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجمع على أبوابهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Yunus. Kita baca dulu dengan qiraah Ibnu Katsir sebagaimana biasanya. Pada halaman 220 surah Yunus ayat 98 sampai 106 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 100, wa yaj'alur rijsa. Ini ya-nya boleh diganti nun menjadi wa naj'alur rijsa. Ayat 101, quling luru. Itu biasanya begitu. Nah, tapi untuk qiraah Ibnu Katsir, ini lamnya di dhammah, qulung luru. Kenapa? Karena asalnya ungduru. Nah, kemudian harokat hamzah dipindah kepada lam menjadi ulungduru. Kemudian pada ayat 103 thumma nunajji boleh dibaca nunji. Maka nunnya disukun yang kedua ya. Kemudian rusulana sinnya boleh disukun ruslana sebagaimana biasanya pada semua tempat juga begitu.
Kemudian nunjil mu'minin boleh dibaca nunajjil mu'minin. Artinya tidak berubah. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surah Yunus ayat 98, "Falaula maka kenapakah tidak ada, falaula maka kenapakah tidak kanat ada qaryatun satu desa," maksudnya penduduk desa, "amanat yang beriman, fanafa'aha lalu bermanfaat kepada desa tadi, imanuha imannya, illa kecuali qaum Yunus, qaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Lamma tatkala amanu mereka beriman, kasyafna kami singkapkan anhum dari mereka adzabal khizyi siksaan yang menghinakan fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia, wa matta'nahum dan kami berikan kesenangan kepada mereka atau kami berikan kenikmatan kepada mereka ila hinin sampai suatu waktu. Maksud ayat ini adalah bahwa tidak ada satu kaum yang dikirimi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala lalu beriman ketika melihat siksa tadi sehingga Allah Subhanahu wa taala membatalkan siksanya. Tidak ada kejadian seperti itu kecuali satu kasus, yaitu kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Selain kaumnya Nabi Yunus, tidak ada yang ketika melihat siksa kemudian tobat lalu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Contohnya Fir'aun seperti yang sudah kita bahas kemarin, dia sudah mendapatkan siksa yaitu sudah tenggelam, hampir mati. Nah, saat itu dia mengatakan amantu, saya beriman. Apakah manfaat imannya Fir'aun? Tidak berguna sama sekali. Allah tidak terima imannya. Kenapa? Karena sudah terlambat, siksaan sudah datang, dan nyawa sudah sampai tenggorokan, maka tidak mungkin imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa untuk kaumnya Nabi Yunus ini kok bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, karena waktu itu mereka belum melihat siksa, tetapi baru melihat tanda-tanda siksa. Siksanya belum datang, Pak. Tapi tanda-tanda siksa sudah datang. Maka karena tandanya saja yang sudah datang, kemudian mereka segera iman, mereka segera tobat, barulah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum-kaum yang lainnya, mereka sudah benar-benar melihat siksa. Nah, kalau siksa sudah datang, mau tobat sudah terlambat. Tapi ini baru melihat tanda-tanda siksa. Demikian dijelaskan oleh sebagian ulama tafsir rahimahumullahu ta'ala. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud amanat, beriman, ini maksudnya adalah beriman ketika melihat siksa datang. Jadi maksudnya Allah mengatakan tidak ada satupun kampung yang beriman ketika siksa datang lalu imannya bermanfaat. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak berguna ketika iman dilakukan ketika siksaan sudah datang. Termasuk dalam bab ini juga adalah besok di akhir zaman, ketika Allah sudah kirimkan matahari terbit dari barat, maka orang mau beriman tidak akan diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, yaitu surat Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik." Besok pada hari telah datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya adalah matahari terbit dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak akan berguna kepada satu jiwa yang beriman padahal belum beriman sebelum kejadian tersebut. Maka begitu melihat matahari terbit dari barat, orang-orang kemudian baru sadar, ternyata betul ada kiamat. Buktinya ini matahari terbit dari barat. Nah, pas itu mereka sadar, Allah nggak terima. Kenapa nggak terima?
terlambat sudah. Ini surat Al-An'am ayat 158, ini semakna dengan ayat ini tadi, fanafa'aha imanuha. Faedah yang kedua, dalam ayat ini disebutkan wa matta'nahum ilahin. Kami berikan kenikmatan kepada kaum Nabi Yunus sampai suatu waktu. Yang dimaksud satu waktu ini adalah sampai ajal tiba kepada mereka masing-masing. Karena setiap kaum itu sudah ditetapkan ajalnya kapan tibanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad SAW sudah ditetapkan mereka matinya kapan, yaitu 100 tahun setelah Nabi SAW bersabda, ini adalah malam ini adalah 100 tahun lagi tidak ada yang hidup di atas muka bumi ini yang bersama saya. Artinya sahabat Nabi semuanya sudah mati setelah 100 tahun beliau bersabda itu. Nah, itu berarti hin. Itu adalah waktu yang ditetapkan untuk para sahabat Nabi mati pada saat itu. Nah, kaumnya Nabi Yunus juga begitu. Begitu mereka mendapat tanda-tanda siksa datang, mereka kemudian segera tobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberi kehidupan sampai mereka mendapatkan ajalnya masing-masing. 99. Walau sya'a, dan kalaulah berkehendak, Rabbuka, pemeliharamu, la'amana, sungguh beriman, man fil ardi, siapapun yang ada di bumi, kulluhum, semuanya, jami'a, semuanya. Kulluhum artinya semuanya, jami'an juga semuanya. Maka ini diulang untuk takkid, untuk penegasan. Afa anta, apakah engkau, wahai Nabi, tukrihun nas, akan memaksa para manusia, hatta yakunu, sehingga mereka menjadi semuanya mukminin, orang-orang yang beriman. Maksud ayat ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak usah bersedih dengan sebab kekafiran orang-orang kafir. Nabi Muhammad itu saking rahmatnya kepada umat, pengennya itu semua umat masuk Islam, Mbak. Beliau susah kalau melihat ada orang kafir didakwai Islam tidak mau Islam. Kenapa? Terbayang pada beliau bagaimana orang ini nanti akan berada di neraka kekal nggak bisa keluar. Ini saking rahmatnya Rasulullah SAW. Nah, maka beliau sangat susah, sangat sedih kalau ada orang-orang kafir didakwai tidak mau menerima. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Maka ayat-ayat seperti ini disebut oleh para ulama tafsir ayat-ayat tasliyah. Tasliyah itu artinya menghibur Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, tidak usah sedih. Kamu sudah berdakwah, itu sudah menunaikan kewajiban. Adapun mereka beriman atau tidak beriman, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu cuma menyampaikan saja. Urusan mereka dapat hidayah atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makna seperti ini kita temukan dalam ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Contohnya, wala tahzan alaihim. Rasulullah SAW dilarang oleh Allah, wala tahzan alaihim, jangan bersedih terhadap mereka. Artinya kalau mereka menolak dakwah Nabi, enggak usah bersedih. Yang penting beliau sudah menunaikan kewajiban. Mereka iman atau tidak bukan urusan kamu sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW orang yang sangat ingin untuk memberikan hidayah kepada manusia. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah bagian terakhir. Allah katakan, harisun alaikum. At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, seorang utusan dari diri kalian, yaitu orang Arab. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Beliau sangat ingin untuk memberikan hidayah kepada kalian. Jadi beliau pengennya semua manusia masuk Islam. Beliau pengennya semua manusia tidak ada yang sengsara di neraka. Tapi apa boleh buat? Allah tidak berkehendak seperti itu. Beliau hanya bisa ingin, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa untuk menetapkan segala sesuatu. Maka di sini Allah katakan, kalau Allah mau sebenarnya gampang untuk membuat manusia semuanya beriman, gampang. Cukup Allah mengatakan kun, selesai, sudah semuanya beriman. Tapi itu bukan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 100. Wa ma kana, dan tidaklah mungkin
linafsin, bagi satu jiwa, antu'mina, bahwa dia beriman, illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Izin Allah maksudnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu, dan Allah menjadikan ar-rijsa, siksaan, ala, kepada alladzina, orang-orang yang la yaqilun, mereka tidak paham. Ayat ini menjelaskan dua hal. Yang pertama, iman seseorang itu di tangan Allah. Jadi kalau kita beriman itu karena Allah kasih kita hidayah. Tanpa diberi hidayah oleh Allah, tidak mungkin kita beriman. Makanya Allah mengajarkan kepada kita setiap hari minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Hidayah di tangan Allah, Pak. Kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, bisa-bisa kita sekarang ini muslim, tapi nanti matinya kafir, murtad. Bisa. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka fungsinya kita minta hidayah itu apa? Satu, supaya hidayah Allah bertambah kepada kita. Yang kedua, supaya hidayah Allah tetap melekat pada kita. Maka orang yang tidak minta hidayah karena merasa saya sudah dapat hidayah, dikhawatirkan nanti ketika dia mati, matinya murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa Allah menetapkan adanya siksa bagi orang-orang yang tidak paham. Yang dimaksud tidak paham ini adalah tidak memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang kafir, mereka tidak mau mempelajari Quran, tidak mau memahami apa saja perintah Allah, tidak mau memahami apa saja larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau diambil mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya, supaya kita tidak disiksa oleh Allah, hendaklah kita ya'qilun, kita pahami apa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Quran, ini kan isinya dua kan? Ada berita, ada aturan. Nah, aturannya itu isinya dua, perintah sama larangan. Nah, perintah sama larangan ini harus kita paham. Apa perintahnya untuk dilakukan? Apa larangannya untuk dijauhi? Nah, itulah yang dimaksud yaqilun, berakal. Nah, supaya kita tidak mendapatkan siksa, hendaklah kita pelajari Quran, supaya kita yaqilun, supaya paham apa saja perintah dan larangan Allah. Kemudian kita lakukan perintah tersebut, itu baru tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita sekarang ini mempelajari kalam Allah. Mudah-mudahan ini adalah menghantarkan kita untuk selamat dari siksa dan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ar-rijsa biasanya diartikan kotoran, tapi di sini maksudnya adalah siksa. Maka ar-rijs ini termasuk lafal mustarok. Mustarok itu apa? Satu kata yang maknanya bisa lebih dari satu. Rijsun kadang diartikan kotor, rijsun kadang diartikan najis, rijsun kadang diartikan siksa. Nah, untuk menetapkan makna apakah ini maksudnya siksa atau kotoran, gimana? Lihat siyaqul kalam, lihat susunan kalimatnya. Ini kalimat bicara tentang apa? Nah, dari susunan kalimat itu kita akan paham apa makna dari ar-rijs. Dan siksanya Allah dalam Al-Quran kita temukan ada 4 nama. Ya. Yang pertama ar-rijs, pakai sin. Yang kedua ar-rijz, pakai zain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 134, "Walamma waqa'a 'alaihimur rijz." Dan tatkala telah jatuh kepada mereka siksa, yaitu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-azab, yang itu yang sudah terkenal ya, siksa Allah disebut azab ya. Yang keempat adalah al-batsh, pukulan Allah, maksudnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Buruj ayat 12. Inna batsya rabbika, sesungguhnya pukulan pemeliharamu, yaitu siksa dari pemeliharamu, la syadid, sungguh sangat dahsyat. Maka 4 ini maknanya sama ya. Rijz, azab dan batsh. 101. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, ungzuru, lihatlah, maksudnya perhatikanlah, madza, apa yang fis samawati, di dalam langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa ma tughni, dan tidaklah berguna, al ayatu, tanda-tanda kekuasaan Allah, wan nudhuru, dan pengancam-pengancam,
an qaumin, untuk kaum la yu'minun, yang mereka tidak beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengandung dua masalah. Masalah yang pertama, kita disuruh memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah baik yang ada di langit dan bumi. Namanya adalah tafakkur, melihat makhluk-makhluk Allah untuk memahami kekuasaan Allah. Tafakkur namanya. Itu disebutkan istilah tafakkur pada surat Ali Imran bagian terakhir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Surat Ali Imran ayat 191. Wa yatafakkarun, dan mereka memikirkan, bertafakkur fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Jadi memperhatikan dan mentafakuri, memikirkan makhluk-makhluk Allah, ini adalah termasuk perintah agama. Fungsinya apa? Supaya iman kita kepada Allah bertambah. Karena kalau kita melihat satu makhluk Allah, akan sadar kita betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin panas, sekarang hujan, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tidak ada air, sekarang melimpah air, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah untuk tafakkur disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian itu tentang makhluk-makhluk Allah. Wala tafakkaru fillah. Jangan berfikir tentang Allah. Karena Allah itu gaib. Kita nggak pernah melihat. Akal kita tidak nyandak untuk mikir tentang Allah. Kalau nekat mikir tentang Allah, malah bisa jeblok akal kita, malah jadi edan nantinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita untuk berfikir tentang makhluknya Allah. Lihat bagaimana tanaman itu tumbuh dari kecil kemudian menjadi besar. Kemudian ada buahnya keluar, ada daunnya keluar. Kemudian daunnya menjadi kering. Tapi setelah turun hujan tiba-tiba muncul lagi daunnya. Ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan apa? Fi kulli syai'in ayatu. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, ayatu, ada tanda kekuasaan Allah. Tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Ini perkataan katanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Dan perkataan ini sangat populer sekali, sudah sering saya tampilkan. Ini saya tampilkan lagi supaya Pak jangan menghafal kalimat yang sangat indah ini. Segala sesuatu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari ayat ini, bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah, demikian juga para pengancam-pengancam, yaitu rasul-rasul yang dikirim oleh Allah, tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah orang-orang yang sudah disetempel oleh Allah sebagai orang kafir sejak di perut ibunya. Itu maksudnya. Maka jangan bertanya apa buktinya bahwasanya pengancam-pengancam atau rasul-rasul itu tidak berguna untuk orang-orang yang kafir. Padahal banyak orang kafir masuk Islam setelah dikirimi Rasul. Umar bin Khattab dulu kafir, tapi kemudian masuk Islam. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, banyak yang dulunya kafir kemudian masuk Islam. Nah, itu bukan yang dimaksud di sini. Karena yang dimaksud la yu'minun, tidak beriman, yaitu orang yang sejak dalam perut ibunya sudah disetempel oleh Allah, ini nanti jadi orang kafir. Makna seperti ini kita temukan dalam hadis Nabi SAW. Bahwasanya Fir'aun sudah ditempel sejak di perut ibunya sebagai kafir. Fi batni ummihi kafiron. Khalaqallahu Yahya, Allah ciptakan Nabi Yahya fi batni ummihi mu'minan, dalam perut ibunya sebagai orang beriman. Wa khalaqa Fir'aun, Allah ciptakan Fir'aun fi batni ummihi kafiron, dalam perut ibunya sebagai kafir. Nah, itulah yang dimaksud orang-orang yang tidak beriman di dalam ayat ini. Orang-orang seperti itu tidak bakal bisa beriman meskipun 1000 dalil kita sampaikan, tidak ada gunanya. Kemudian yang dimaksud an-nudhur, pengancam-pengancam, ini adalah para rasul. Kenapa rasul itu disebut pengancam? Karena tugas rasul intinya cuma 2. 1 mubasyirin, memberi kabar gembira. 2 mungdzirin, memberikan ancaman. Makna ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
rusulan mubashshirina wa mungdirin. Pada surat An-Nisa ayat 165. Rusulan, para rasul, mubasyirin, yang memberikan kabar gembira kepada yang beriman, wa mungdirin, dan memberikan ancaman kepada orang-orang kafir. Nah, maka kadang-kadang disebutkan satu saja, yaitu pengancam, karena sudah disebutkan tugas yang lainnya pada ayat yang lain. Kalau di sini disebut an-nudhur saja, padahal tugasnya sebenarnya tidak hanya memberikan ancaman, tapi juga memberikan kabar gembira. 102. Fahal, maka tidaklah yantadhiruna, mereka menunggu, illa, kecuali, mithla, semisal, ayyami, hari-hari, alladzina, untuk orang-orang yang khalau, telah lewat, min qablihim, sebelum mereka. Qul, katakanlah, fantadhiru, maka tunggulah, inni ma'akum, sesungguhnya saya bersama kalian, minal muntadhirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW tidak menunggu kecuali datangnya siksa. Sebagaimana siksa yang datang pada umat-umat terdahulu. Itulah maksud ayyam, hari-hari, yaitu hari-hari datangnya siksa kepada mereka. Contohnya hari-hari yang sial yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Pada surat Fussilat ayat 16, Allah mengatakan fa arsalna 'alaihim rihan sarsara. Kami kirim kepada mereka angin sorsor fi ayyamin nahisatin, pada hari-hari yang sial untuk orang-orang kafir. Nah, inilah yang dimaksud ayyamin pada ayat ini, hari-hari, yaitu hari-hari turunnya siksa. Maka maksud ayat ini adalah orang kafir yang berada di masa Nabi Muhammad SAW nggak bakal sadar mereka kecuali kalau siksa sudah datang. Kalau siksa sudah datang baru sadar. Nah, apa gunanya kalau sadar menunggu siksa datang? Nggak ada gunanya. Maka banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang mati pada perang Badar, setelah mereka pulang dari perang Badar baru sadar mereka. Ternyata kita ini salah. Buktinya Muhammad itu jumlahnya sedikit, kita jumlahnya banyak, tapi kita kalah. Ini pasti Muhammad bawa kebenaran. Tapi sadarnya sudah terlambat, Pak. Sudah kalah itu. Nah, tapi sebagian mereka kemudian ada yang masuk Islam, sebagian mereka kemudian ada yang nekat kafir. Maka yang dimaksud di sini fantadhiru, tunggulah, yaitu tunggulah nasib yang akan menimpa kalian, yang menimpa kami. Inni ma'akum minal muntadhirin, kami pun juga menunggu bagaimana nasib yang menimpa kalian. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan, baik, mari kita tunggu, nanti siapa yang disiksa oleh Allah. Kalau yang disiksa oleh Allah adalah kami, berarti kamu yang benar. Kalau yang disiksa oleh Allah adalah kamu, berarti kami yang benar. Nah, silakan kita tunggu. Nah, ternyata selalu ketika ada peperangan bersama orang-orang kafir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai terjadi Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Nah, itu sudah orang-orang kafir sudah mereka baru menyadari kesalahan mereka sehingga semuanya masuk Islam pada tahun 8 Hijriah tadi. 103. Thumma, kemudian, nunajji, kami menyelamatkan, rusulana, utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Sampai di sini titik, ya. Jadi cara membacanya jangan thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik, jangan begitu. Berhentinya pada amanu, thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Udah berhenti. Coba dilihat di mushafnya, apakah tandanya sudah benar atau tidak. Nah, sudah benar di sini, ya. Setelah kata-kata amanu ada tanda jim. Jim itu artinya jaiz. Jaiz itu maksudnya boleh berhenti di situ. Boleh juga lanjut. Tapi kalau berhenti ini sudah sempurna kalimatnya. Kadzalika, seperti itulah, yaitu sebagaimana kami menyelamatkan para rasul kami, haqqan, menjadi kewajiban alaina, bagi kami, nunji, kami menyelamatkan al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Artinya Allah sudah menjanjikan bahwasanya orang beriman pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para rasul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 104. Qul, katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai para manusia,
In kuntum, jika adalah kalian fi syakkin, di dalam keraguan, min dini, dari agamaku, yaitu agama Islam. Fala a'budu, maka saya tidak menyembah alladzina, Tuhan-Tuhan yang ta'buduna, kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, a'budullaha, aku menyembah kepada Allah, alladzi yatawaffakum, yang bisa mewafatkan kalian. Wa umirtu, dan saya disuruh, yaitu oleh Allah, an akuna, supaya saya menjadi minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Ayat ini dibuka dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Dan sudah sering disampaikan bahwa ya ayyuhan nas ini adalah tanda-tanda ayat yang turunnya ketika Nabi masih berada di Mekah. Ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas ada 20 kali dalam Quran. Sementara ya ayyuhalladzina amanu, ini sebaliknya. Ini ayat-ayat yang tanda untuk ayat-ayat yang turunnya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ada 89, berarti lebih banyak. Lebih banyak sampai 4 kali lipat. Kalau ya ayyuhan nas 20, ya ayyuhalladzina amanu 89. Padahal beliau berada di Mekah itu lebih lama, Pak, 13 tahun. Beliau berada di Madinah itu lebih sebentar, 10 tahun. Tetapi ketika beliau berada di berada di Mekah, itu ya ayyuhan nasnya lebih sedikit, cuma 20 kali. Ketika beliau berada di Madinah, malah lebih banyak, ya ayyuhalladzina amanu sampai 89 kali. Nah, maka ini termasuk ayat-ayat yang turunnya ketika Nabi masih berada di Makkah. Maka dimulai dengan ya ayyuhan nas. Maksud ayat ini adalah, kalau kalian ragu-ragu terhadap agamaku, maka ketahuilah saya itu nggak ragu-ragu. Jadi Nabi ingin menjelaskan, yang ragu-ragu itu cuma kamu, saya nggak ragu-ragu. Makanya kalian tidak usah menawar-nawarkan kepada saya usulan-usulan yang aneh-aneh. Karena orang-orang kafir itu nawarkan usulan yang aneh-aneh, Pak. Mereka katakan kepada Nabi Muhammad SAW, hei Muhammad, kamu bawa agama, kami juga punya agama. Sudah, supaya adil, kita separuh-separuh aja. Setahun kita nyembah Tuhanmu, setahun lagi kita bareng-bareng nyembah Tuhan kami. Nah, ini kan orang yang ragu-ragu kayak gini, Pak. Kalau memang yakin, nggak usah nawarkan kayak gitu. Namanya salah-salah, nggak boleh disembah. Meskipun hanya setahun, nggak bisa disembah setahun saja, nggak boleh. Orang salah kok disembah. Maka maksud ayat ini adalah Rasulullah ingin menjelaskan, yang ragu itu kamu. Ya, kami nggak ragu-ragu. Kami berada dalam kebenaran yang jelas. Dan makna ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada surat yang lain. Pada surat Yusuf ayat 108. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, hadhihi sabili, Islam inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya mengajak kalian untuk menyembah Allah, ala basiratin, di atas dasar ilmu, ana wa manittaba'ani, saya dan siapapun yang mengikuti saya. Jadi jelas. Islam itu jelas, dalilnya jelas, dasarnya jelas. Mau diiming-imingi apapun, nggak bisa. Ditawari mie, super mie dan sebagainya, duit, nggak bisa. Ya, kita sudah berada dalam kebenaran, nggak bisa diiming-imingi dengan apapun. Itu Islam yang benar sebenarnya begitu tuh. Yakin dengan apa yang dipegangi oleh seorang muslim tersebut. Adapun orang yang ragu-ragu, berarti dia sebenarnya belum paham apa itu agama Islam. Maka di sini Nabi mengatakan, saya tidak bakal menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Ini seolah-olah Nabi menjawab iming-iming mereka tadi atau saran mereka tadi. Nggak akan kami menerima saran kamu. Ya. Setahun menyembah Tuhan kami, setahun menyembah Tuhan kamu. Nggak bisa. Kemudian di sini uniknya, Rasulullah mengatakan, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Saya hanya menyembah Allah yang bisa mematikan kalian. Kenapa beliau mengatakan begini? Saya menyembah Allah yang bisa mematikan kalian. Karena orang-orang kafir itu menakut-nakuti Nabi Muhammad SAW dengan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengatakan, hei Muhammad, kalau kamu tidak mau menyembah Tuhan kami, nanti kamu bisa kualat, dikirimi sakit oleh Tuhan kami, dan sebagainya.
kamu bisa diberikan madarat oleh Tuhan kami dan sebagainya. Dan makna ini kita temukan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yukhawwifunaka," dan mereka menakut-nakuti engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, billadzina min duni, dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 36. Ini kalau zaman sekarang mirip seperti misalnya tempat yang dianggap keramat, Pak. Waktu saya pesantren di Lumpang dulu, Jawa Timur. Di utara pesantren kami ada pohon sangat besar, dianggap keramat. Pohon ini tidak ada seorang pun berani menyentuhnya. Pohonnya ini sebenarnya semestinya sudah ditebang supaya tempat di situ bermanfaat. Tapi mereka anggap ini keramat, jangan ditebang. Kalau ditebang nanti sekampung bisa sakit semuanya, kualat gara-gara yang pemilik pohon ini marah. Nah, tapi akhirnya oleh teman-teman kita yang ngaji di sana ditebang supaya tidak ada kesyirikan lagi di situ. Dan orang-orang kampung menunggu akan ada siksa apa atau akan ada musibah apa. Ternyata juga nggak ada apa-apa. Nah, itu semakna dengan ini. Wa yukhawwifuna, mereka nakut-nakuti engkau padahal tidak bisa berbuat apa-apa. Arca dibuat dari batu, bisa berbuat apa? Ada lalat datang saja dia nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ngirimkan apa? Musibah kepada orang lain, nggak mungkin dia bisa melakukan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk tetap beriman, wa umirtu an akuna minal mu'minin. 105. Wa an aqim, dan bahwasanya tegakkanlah wajhaka, wajahmu, maksudnya dirimu, lid-dini, untuk agama Islam ini, hanifan, dalam keadaan condong. Wala takunanna, dan betul-betul janganlah engkau menjadi minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Apa maksud menegakkan wajahmu untuk agama? Maksudnya isrif dzataka kullaha lid-din. Kerahkanlah dirimu semuanya untuk agama Islam ini. Enggak usah peduli agama-agama yang lain. Jadi jangan terima pembagian agama seperti yang diusulkan oleh orang-orang kafir tadi. Mari kita nyembah Allah setahun, nyembah arca setahun, jadi beragama Islam setahun, beragama Nasrani setahun, beragama Yahudi setahun. Enggak bisa. Tapi aqim wajhaka lid-din. Ya, kita tegakkan alias kita hadapkan diri kita ini untuk agama satu saja. Selain agama ini kita enggak menghadapkan diri kita kepadanya. Hanya menghadap kepada ajaran Islam, hanya mengikuti satu ajaran, yaitu ajaran Islam saja. Makna seperti ini kita temukan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtagh ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memilih banyak agama, menganggap semua agama sama, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya terima orang yang memilih satu agama. Tapi satu agama yang dipilih ini adalah agama Islam. Dia pilih satu agama tapi selain Islam, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih semua agama juga enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tapi yang benar. Yang dimaksud Hanifah, condong, yaitu condong dari kesesatan-kesesatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Condong dari semua kesesatan karena mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari Hanif itu adalah kalimat berikutnya, yaitu wala takunanna minal musyrikin. Yang dimaksud Hanif adalah orang yang meninggalkan atau condong dari semua kesyirikan dan kesesatan, dia hanya memilih hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kata-kata Hanifah, seringkali kita temukan kalimat berikutnya itu adalah meniadakan syirik, karena itu adalah tafsirannya Hanifah. Contoh yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummatan, tauladan atau imam, qanitan, yang tunduk lillahi, kepada Allah, hanifa, dia hanif. Apa maksudnya hanif? Maksudnya walam yaku minal musyrikin,
dia tidak syirik. Karena dia condong dari segala kesyirikan dan kesesatan, hanya memilih ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Hanif ini adalah nama yang baik. Ini adalah doa untuk anak kita supaya anak yang disebut dengan nama Hanif tadi sampai akhir hayatnya tidak pernah melakukan kesyirikan dan kesesatan di dalam agamanya. Ayat terakhir. Wala tad'u, dan janganlah engkau menyembah atau menyeru min dunillah, dari selain Allah, ma la yanfa'uka, apa-apa yang tidak berguna untukmu, wala yadurruka, dan tidak memadharatimu. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan itu, yaitu kesyirikan, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, idzan, kalau begitu, minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Maksud ayat ini adalah tidak boleh kita untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selain Allah itu la yang fa'u, tidak bisa memberi manfaat. Maksudnya kalau kita sembah tidak ada memberikan manfaat. Wala yadurruk, tidak bisa memberikan madarat. Maksudnya kalau kita tinggalkan, tidak kita sembah, tidak akan memberi madarat. Seperti yang ditakut-takutkan oleh orang kafir tadi. Kalau kamu tidak nyembah Tuhan kami, Lata Uzza, kamu kualat. Enggak bisa dia ngasih kualat. Enggak bisa. Enggak mampu apa-apa dia. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa kemanfaatan dan kemadaratan itu hanya di tangan Allah. Siapapun tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemadaratan. Siapapun. Kita sakit, dokter datang, kasih obat. Apakah dokter bisa memberikan manfaat dengan obatnya? Tidak bisa. Lah buktinya saya setelah minum obat kok sembuh. Itu sembuhnya dari Allah. Dokternya cuma wasilah saja, perantara saja. Tapi hakikat manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dokter mengakui. Saya bisanya berusaha Bapak, ini obat mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan kalau kita nerima obat dari rumah sakit biasanya ada kan doanya itu ya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan mudah-mudahan obat ini memberikan kesembuhan, enggak, tetapi apa? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat madarat semuanya yang menangani, yang memegangnya adalah Allah. Dan makna ini kita temukan dalam ayat yang lain yang lebih jelas. Pada surat Ali Imran ayat 26. Biyadikal khair, hanya di tanganmu segala kebaikan. Ini maksudnya adalah hanya di tanganmu segala kebaikan dan keburukan. Manfaat itu termasuk kebaikan, madarat itu termasuk keburukan, semuanya di tangan Allah. Adapun di sini keburukan tidak disebutkan, tapi yang disebutkan hanya kebaikan. Karena adab kita kepada Allah adalah jangan menisbatkan keburukan kepada Allah. Nisbatkanlah kebaikan kepada Allah. Tapi keburukan tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Meskipun keburukan itu yang menciptakan juga Allah. Yang menciptakan hujan siapa? Allah. Yang menciptakan gersang siapa? Juga Allah. Tapi tidak sepantasnya kita menyebut Allah sebagai zat yang suka menciptakan gersang. Ini enggak pantas. Enggak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta hujan kepada Allah, jangan mengatakan wahai zat yang suka ngirimkan gersang, hentikanlah gersangmu. Ini enggak adab sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi zat yang maha kuasa untuk turunkan hujan, tolong turunkanlah hujanmu. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ini, kalau kamu melakukan kesyirikan, maka kamu zalim. Ini dua pelajaran yang dapat kita ambil. Pelajaran yang pertama, bahwa kalimat ini zahirnya diucapkan oleh Allah kepada Nabi. Tetapi hakikatnya yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah tidak mungkin syirik. Yang memungkinkan syirik itu adalah umat beliau. Maka fa'in fa'alta, kalau kamu syirik, maksudnya kalau umatmu syirik, itu maksudnya. Dan makna ini kita temukan dalam ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta, kalau kamu syirik wahai Nabi, la yahbatanna amaluk, sungguh amalmu semuanya akan gugur. Apakah mungkin Nabi Muhammad syirik? Tidak mungkin. Nabi itu maksum, maka tidak mungkin syirik.
Nah, maka yang dimaksud kalau kamu syirik adalah kalau umatmu syirik, maka akan hancur amalnya semua. Pelajaran yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa syirik adalah kezaliman. Karena kezaliman itu definisinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah ini semestinya hanya untuk Allah. Nah, diberikan kepada selain Allah, itu berarti zalim. Maka Nabi mengatakan zalim ada 3. Zalim pertama kepada Allah, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Zalim kedua kepada diri sendiri, yaitu perbuatan maksiat. Zalim ketiga, zalim kepada sesama makhluk yang kita kenal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu salasatun." Az-zulmu, kezaliman itu salasatun, ada 3 macam. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhullah. Zalim yang tidak bakal diampuni oleh Allah. Yaitu kalau seseorang mati dalam keadaan syirik, nggak akan diampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfiruh, dan kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah, yaitu zalim kepada diri kita sendiri, perbuatan dosa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri yang nggak ada kaitannya dengan makhluk. Yang ketiga, wa zulmun la yatrukuh, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu pasti akan dikisoskan oleh Allah, akan dibalaskan oleh Allah, yaitu kezaliman kita kepada sesama makhluk, baik zalim kepada harta seseorang, atau zalim kepada jiwa seseorang, atau zalim kepada kehormatan seseorang, semua akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Karena itu kita sebagai orang muslim, 2 hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita camkan, jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, nanti kita bisa bangkrut di akhirat. Pahala sudah kita kumpulkan banyak-banyak, disuruh untuk membayari kezaliman kita kepada orang. Akhirnya pahala kita 0. Padahal di dunia kita sebenarnya banyak pahala, tapi menjadi 0 gara-gara banyak zalim. Yang kedua, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, tidak usah terlalu susah. Kenapa? Nanti akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada orang-orang yang masih suka menuduh kaum muslimin, hentikanlah engkau dari menuduh kaum muslimin. Engkau menuduh Hamas sebagai anteknya Israel. Itu tuduhan tidak ada bukti. Kalau kamu ingin bangkrut, lanjutkan tuduhanmu kepada mereka. Tapi kalau tidak ingin bangkrut di akhirat, berhenti bicara. Karena engkau akan bangkrut di akhirat, pahalamu habis untuk membayar dosamu kepada mereka yang telah engkau tuduh. Ini yang dapat disampaikan, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.